Hari ini taklim kita arif billah. Babnya kaitannya hikmah jo muhasabah ya. Masuknya tentunya di bab kedua. Insya Allah kita bahas banyak manfaatnya, ada amalannya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Doa kita sebelum taklim. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yung juga ditaklimi dimudahkan segala urusannya dalam menjalani kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ahli robbana taqbainana wa baina qaumina bihaqi anta khairul fatikin amma badu. Syahadat al-masyayikh iwan ya ma'a rahimakumullah. Wabil khusus yang hadir maupun yang gak hadir ya. Banyak halangan ya, berprasangka baik. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Langsung saja kita taklim, kita bahas. Dan penting, sebetulnya kaji kini sudah termasuk kaji di puncak ya. Arti kata mudah dipahami tapi sulit diamalkan. Insya Allah. Yang penting berdoa aja kan harus minta tolong kepada Allah ya. Memohon aja juga berdoanya harus minta tolong kepada Allah ya. Kita bahas kembali masalah kearifan kehidupan terkait karakter. Bahasa Indonesia arif itu hampir bisa disebut bijaksana ya, tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Mengapa kearifan penting dalam kehidupan ini? Penting loh kearifan itu. Interaksi aja, jangan kaku kita kaji. Jadi ada seorang preman pada zaman Nabi Isa. Kita bahas. Ketika Nabi Isa membawa jalan-jalan muridnya. Nabi Isa itu punya murid disebut Al-Hawariyun. Ada di Quran itu. Nah, itu murid Nabi Isa. Preman ini spontan ingin bergabung. Tetapi murid-murid Nabi Isa ini, Al-Hawariyun, mempercepat langkahnya karena tidak mau sejajar dengan preman tadi. Ya. Sedangkan si preman tadi memperlambat jalannya karena tidak ingin setara dengan muridnya Nabi Isa. Nah, karena dia merasa tidak pantas berjalan berdampingan dengan orang-orang soleh. Saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa langsung. Langsung saja ke makna. Wahai Isa, katakan kepada santri kamu itu yang Hawariyun, semua kebaikannya saya hapus. Dan bilang sama yang preman itu semua keburukannya saya hapus. Itu ada di Quran. Jadi yang Al-Hawariyun itu dihapus kebaikannya karena dirinya apa? Angkuh. Hati-hati kehidupan sekarang. Berprasangka baik sama orang, ya, jangan ngelihat penampilan ya. Ini penting, ya, karena angkuh. Itu berlaku sampai sekarang karena diabadikan oleh Quran kan. Nah, sementara yang preman dihapus kejelekannya karena tawadu. Bahasanya tawadu.
Kata Allah, keduanya harus memulai dari nol lagi untuk menjadi orang baik. Iya kan? Nah, begitulah Allah menolong preman secara hikmah. Jadi kadangkala kita ini jangan berprasangka jelek nih preman masuk neraka, jangan, nggak boleh. Kalau Allah menolong itu gampang-gampang aja. Ya. Nah, itu hak prerogatif Allah. Jadi sekali lagi jangan deh kita terlalu melihat dari penampilan orang begini begitu, belum tentu, Pak. Kalau Allah berkehendak memberikan hikmah, hidayah, maka dia bisa menjadi baik. Para ulama, para cendekiawan, terutama Islam, sering menyatakan aneka keterangan tentang makna hikmah ya. Kaji hikmah. Antara lain, hikmah itu berarti, pengertian hikmah itu berarti gini. Ini bisa kita amalkan. Mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Itu tidak mengandalkan hal-hal yang aneh. Dia mengetahui, peka dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Kalau syariat menyebutnya ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Itu syariat. Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal. Ilmu itu didukung oleh amal. Dan amal yang tepat didukung oleh ilmu. Jadi kita berilmu tapi nggak ada amal, bohong. Ya. Kita beramal pun tidak berilmu juga kacau. Ya. Sehingga memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai apa yang akan kita buat adalah perwujudan, itu yang disebut hikmah. Kesimpulan hikmah begitu. Begitu juga memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah. Hikmah juga. Jadi hikmah itu bukan kebaik aja. Memilih yang buruk menjadi baik itu juga hikmah. Ya. Seorang yang memiliki hikmah, kita bahasakan secara secara mudah dulu ya. Kalau kita merasa punya hikmah, harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya. Gimana dong supaya kita punya hikmah? Ingat, hikmah jangan disandarkan ke kanuragan ya. Orang ilmu hikmah nanti ilmu yang aneh, bukan. Hikmah itu kaitannya dengan amal dan ilmu. Ya. Itu Quran menunjukkannya begitu. Harus yakin ya kalau kita punya hikmah, sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya diri, tidak ragu atau kira-kira, dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. Ya. Kita kan sering ragu-ragu kan, lanjutkan atau tidak. Jadi begitu dalam makna hikmah yang menjadi syarat pengetahuan yang harus dipunyai seseorang untuk bisa bersifat, bahasa mudahnya hikmah itu bijak atau arif. Kita harus bijak menghadapi ini, mesti gimana. Jangan ragu. Ya. Al-Quran menyebutkan, ini ajarannya bukan dari ulama, dari Allah. Berarti dari firman. Ya. Al-Baqarah 269, silakan dibaca Ikhwan. Yutil hikmata ma yasha. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
remaja yang laki. Dan barang siapa yang tidak mengetahui hikmah itu, ia benar-benar telah menandai karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal Allah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Tegasnya gini, itu hak prerogatif Allah memberi hikmah ya. Ya. Memang ada amalan. Walaupun kita nungging mempelajari amalan hikmah, kalau Allah tidak memberikan hikmah tetap tidak dapat pahala. Ya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendakinya kan. Seperti yang preman Hawariyun zaman Nabi Isa tadi kan. Ya kan. Nah, tawadu langsung dapat ya. Ya. Dinilai kejelekannya langsung hapus. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebaikan yang banyak, kebijakan. Ya. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Jadi kalau hikmah itu mabok gimana Pak? Apa mabok? Bakalan dapat hikmah. Ya. Jelas. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maksudnya gini, bahwa Allah mengaruniakan hikmah, kebijaksanaan, serta ilmu pengetahuan kepada siapa yang dikehendakinya. Di antara hamba-hambanya. Pertanyaan sekarang, kan itu terkait dengan orang yang berakal. Apakah dia harus bersyarat sarjana? Tidak. Yang duduk ini nggak lulusan pesantren loh. Ya, tidak. Jadi itu hak semua ada di kita potensinya. Jangan khawatir. Makanya kaji kemarin, kalau berniat untuk menjadi orang baik, jangan tanggung-tanggung niatnya minta jadi wali Allah. Nah, sekarang tanya, ada nggak ulama kalau dakwah baik di mbak YouTube, mbak Google yang menararkan siapa yang menjadi wali Allah? Nggak ada kan? Karena menganggap wali Allah itu susah. Ya, oh, bukan begitu Pak. Ya. Jangan tanggung-tanggung Pak kalau menjadi orang baik. Jadilah wali Allah. Artinya kekasih Allah. Kalau kita dicintai Allah, semuanya beres. Kemarin tuh kajinya kan. Ya. Sehingga dengan ilmu dan dengan hikmah ia dapat membedakan antara yang benar dan salah dalam kehidupan. Ya. Antara itu was-was setan dan itu ilham dari Allah, tahu kita. Pasti tahu. Wah ini mainan setan nih. Ini mainan hawa nafsu nih. Ini dari Allah nih. Insya Allah tahu deh. Jadi alat untuk memperoleh hikmah ialah apa Pak? Alatnya. Akal. Apa? Akal. Sehat harus. Bersih. Ya. Jadi kalau berbicara akal udah banyak kan dong. Ya, nggak perlulah kita sendiri yang tahu. Karena akal itu bukan arti kata jati diri kita. Akal itu kita yang mengendalikan. Ya. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir, akal itu, ya kan? Itu bukan punya kita. Ya. Itu bukan jati diri kita. Pahami itu, kendalikan itu. Insya Allah kita bisa mengenal berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti. Dan dapat mengetahui sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Barang siapa yang telah mencapai hikmah, insya Allah dong doain. Dan pengetahuan yang demikian itu berarti dia telah dapat membedakan antara janji Allah dan bisikan setan. Lalu janji Allah diyakini dan bisikan setan pasti ditinggalkan. Kan itu aja. Biangkero kita hidup susah itu kan karena kita sering mengikuti katrat. Khawatir, bingung. Ya. Allah menegaskan bahwa siapa saja yang telah memperoleh hikmah dan pengetahuan semacam itu, berarti dia telah memperoleh kebaikan yang banyak, baik dunia wal akhirah. Bukan karena harta. Dia tidak mau menerima bisikan-bisikan jahat, baik itu dari hawa nafsunya, baik itu dari makhluk yang jelek yang ada pada dirinya. Nah, sering disebut korin atau setan lah. Bahkan dia menggunakan segenap panca indera, akal, pengetahuannya untuk mengetahui yang baik. Dan tahu mana yang batil. Mana yang tunjuk Allah,
mana yang bukan petunjuk Allah, mana yang bujukan. Kemudian dia berserah diri sepenuhnya dengan Allah. Itu yang disebut tawadu atau tawakal. Dalam ayat tadi, kalau Andung boleh mentafsirkannya, di akhir ayat itu Allah memuji orang yang berakal. Berarti hikmah itu harus menggunakan akal. Ya kan? Harus menggunakan kecerdasan pikiran dan mau berpikir. Mereka selalu ingat, waspada, dapat mengetahui apa yang bermanfaat, dapat membawanya kepada kebahagiaan dunia wal akhirat insya Allah. Jadi penting sifat ilmu ini, itulah yang disebut bijak. Jadi bijak itu ke situ. Ya, bukan pandai menimbang. Ya. Sehingga dalam Al-Quran kan diabadikan, Pak. Luqman Al-Hakim. Ya. Diabadikan kan? Dia bukan nabi. Nasihat-nasihat Luqman itu sebetulnya untuk kita. Berlaku sampai akhir zaman, harus dipatuhi. Ternyata Luqman adalah bukan Rasulullah kan? Bukan kan? Bukan nabi. Tetapi beliau adalah bahasanya, kalau bahasa Andung, bijaksanawan. Ya, itu dia. Makanya disebut Al-Hakim. Kalau Allah memerintahkan kita agar mentaati Rasul, adalah karena melalui wahyu, taklid. Ya, karena itu dari Allah. Taati Rasul, wahyu. Yang Rasulullah bawa. Tetapi kita harus meneladani Luqman. Tuh. Ya. Karena kebijaksanaannya yang diabadikan oleh Quran. Bijaksana dalam bertutur kata itu dicontohkan idolanya ke Luqman. Kita kan sering hanya menyadarkan Rasulullah. Berat, Mbak. Itu gunanya Quran. Karenanya Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. En labdayantiku bihukmin yaqdabullah wa huwa ghairu mudrikin li awaqubiha fayaqau finnar jahannama abadu minal masyafat bainal syama wal ard. Hadis riwayat Bukhari sahih. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemarahan Allah, ya, sedang ia tidak menyadari akibatnya, sehingga membuatnya tersungkur ke dalam api neraka lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Inti ini, kunci supaya dapat hikmah, lisanmu. Apa? Lisanmu. Bukan perbuatanmu, lisanmu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, nasihat Andung, hati-hati dalam bertutur kata kodrat zaman sekarang. Jadi, itu yang paling penting dulu. Karena perkataan berakibat buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Kalau diandung secara makrifat, secara tarekat, hati-hati kita ini, ucapan itu kalam ad-du'a. Apa yang diucapkan sering menjadi doa. Kalau makbul gimana? Nah. Dan sebaiknya diam adalah pilihan yang lebih tepat jika tidak dapat berkata benar. Ini hadis loh. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, ini untuk kondisi sekarang sebetulnya. Man aman billah wal yaumil alakhuru fala yaduru bizarrihi wa man aman billah wal yaumil akhuru fayaqarim dayafahu wa min aman bi Allah wal yaum al-khuru faliu kalim kairau au afdala.
liyabqa samitan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Ya, omongan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah bicara yang baik, atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari sahih. Di sini poinnya apa di hadis ini? Sandarannya. Kamu beriman hari akhir. Sekarang sudah mendekati hari akhir. Berarti berlaku untuk sekarang. Apa poin-poinnya? Masalah lisan. Antum sering celaka masalah lisan. Jadi gini, kita harus tahu kondisi wakatnya. Doa kan ada tempat. Doa ada waktunya. Kalau kondisi sekarang yang paling prioritas apa? Apa? Lisanmu. 4 sahabat dulu untuk menahan lisan dia tiap hari mengulum batu. Bayangin, Pak. Banyak kita jumpai hubungan kekerabatan, silaturahmi, persaudaraan putus hanya karena perkataan yang disampaikan dengan tidak bijak. Setuju? Setuju. Oleh karena itu sebaiknya kita waspada poinnya, karena hikmah itu nggak masuk. Hati-hati, tidak semua kata hati diteruskan ke ujung lidah. Nah, ini kadang-kala belum sampai lidah, mulut udah ngomong dulu. Wah, gawat nih. Kalah kantuy, Pak. Kantuy ulun berpikir keluar. Membana dia dong. Nah, itu bareknya kan. Jadi bisa saja omongan itu berdampak pada dosa dan permusuhan kan. Jadi mengingat Allah masih berkenan memaafkan apa yang masih terlintas di dalam hati. Kan kalau masih terniatkan, Allah masih memaafkan. Ya, masih terlintas, kurang ajar. Jangan diomongin. Allah masih maaf tuh. Tapi kalau sudah terlontar ucapkan, udah masuk gitu. Keseimbangan tadi. Jangan kalau kita lintas hati kita jelek, segera rem di lisan. Itu nasihatan dong. Karena hikmah ini sulit masuk. Dan hikmah itu untuk umat akhirul zaman. Banyak nggak para pemimpin kita ngomong nyeplos saja. Hati-hati ya. Jadi ulama juga hati-hati. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, Innillah yaqafiru li amtama yasilu ila qulubihim ma'lam yafalu wahdalika. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas apa yang terlintas di dalam hati mereka selama tidak melakukannya. Duduk, hadis riwayat Muslim. Ya, gampang ya. Jadi kalau apa sih ilmu hikmah udah jelas. Rambu-rambunya kalau terlintas jelek jangan diucapkan. Jadi bijak bukan sifat pilihan, tapi suatu perilaku yang harus dilakukan, gitu ya. Maksa dong ya. Ya. Jadi bijaksana kondisi sekarang itu bukan pilihan. Kan sering bijaksana dong, kata gitu kan. Jangan dijadikan pilihan. Zaman sekarang menurut Quran, menurut hadis harus diamalkan. Bijaksana itu adalah kaitannya dengan yang disebut arif. Ya, arif. Aduh, suruh diam gitu nih. Itu ya. Enggak suruh diam, bro. Enggak. Jadi kalau ucapan itu kan amal. Ngomong itu harus ada ilmu kan? Betul kan? Jadi sebelum kita bicara, akalkan dulu, pikirkan dulu. Gitu. Susah ya.
Kalau udah terbiasa kan nyerocos, Pak. Kadang-kala kan remnya belum sampai masuk. Nah, ini kebiasaan ini yang perlu. Nanti ada amalan, insya Allah. Ada amalan. Dan ini terkait dengan masalah rezeki loh. Ya. Nggak bohong loh, demi Allah. Ya. Jadi yang namanya bijak kalau bahasanya yang arif itu bukan cuma pandai merangkai kata, karena para perayu ulung pun pandai merangkai kata yang manis ya. Betul. Nanti caleg 2004 kan perayu ulung banyak nih. Ayo. Jadi bijak adalah lebih baik mengerti daripada mengharapkan untuk dimengerti. Itu bijak. Arif. Bijak adalah demokratis, menerima semua kritikan dengan pikiran terbuka, lapang dada. Waduh, berat ya. Bijak dalam kehidupan adalah ketepatan berpikir dan mengambil keputusan yang bermanfaat buat diri sendiri maupun orang lain. Bijak bukan masalah orang tua atau anak-anak, bukan. Karena kebijakan dan pengetahuan ditentukan oleh pengalaman membentuk pola pikir kita, mindset. Orang yang usianya sangat tua pun bisa seperti bocah jika tidak belajar dari kehidupan. Setuju ya? Hati-hati. Nah, kearifan itu berkelindanan. Berkelindan itu berputar dengan kemauan untuk terus berintrospeksi. Itu yang namanya arif. Sebelum kita mengucapkan, kita introspeksi. Bahasa Quran, muhasabah. Ya, tolong renungkan dulu muhasabah. Sebab langkah awal untuk memiliki sifat arif ialah tidak memandang diri sendiri lebih baik daripada orang lain, kan gitu. Ya. Dalam konteks yang lebih luas, sifat tersebut pun dapat membimbing bahkan yang lebih luas ke bangsa loh. Dan umat dalam membangun masa depan yang lebih baik. Karenanya di Al-Hikam, Ibnu Athaillah Asy-Syamdani, penulis kitab Al-Hikam, ini keren ini, mengatakan bahwa muhasabah ternyata tidak hanya mengevaluasi hal yang jelek. Kita kan sering muhasabah itu kan hal yang jelek. Ya, ilmunya itu. Hal yang baik pun harus dimuhasabahkan. Kalau kita ingin berbuat baik, renungkan dulu, jangan langsung berbuat baik. Renungkan dulu. Kenapa demikian? Coba antum bisa kira-kira pikirkan nggak? Jadi introspeksi, muhasabah itu tidak mutlak kepada yang jelek. Yang baik pun tetap harus introspeksi. Paham ya maksudnya ya? Nah, kecerdasan kita harus di sini dulu Anung jelaskan. Sebelum kita melakukan amalan. Amalan gampang deh. Tapi kalau nggak paham, sama juga bohong. Nah, jadi bagaimana sebaiknya kearifan diajarkan sih? Baik itu ke anak, tetangga, istri, atau siapa saja. Kita ini kan khalifah. Ya. Yang menjadi ciri khas pesantren, ajaran pesantren atau ulama adalah berpesan bahwa berbuat baik kepada orang lain itu gampang. Kalau kita masuk pesantren itu gampang deh buat baik. Ya. Gampangnya itu dimulai dengan keyakinan bahwa dengan berbuat baik kita mendapatkan pahala. Sebenarnya kurang ikhlas ya. Itu ya. Kalau tarekat kurang ikhlas. Kemudian diajarkan dengan cara tawadu. Atau tidak merasa benar sendiri, tidak merasa superior sendiri, tidak merasa paling top sendiri, tidak merasa paling senior, tidak ada. Senior baru datang kok kalau Allah mengasih hidayah, pinter dia. Jadi nggak ada istilah senior-senioran di sini. Dalam realitasnya hal itu mungkin tak mudah dilakukan kan? Sulit zaman sekarang. Tapi harus. Ini bukan faktor pilihan. Nah, ada beberapa paradoks yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita di kehidupan sekarang. Di antara kita ada yang menjadi dokter, profesor, kiai, alim, pengusaha, pedagang top. Banyak. Namun seringnya orang tua mereka itu tidak tamat SD, Pak. Ada profesor orang tuanya nggak tamat SD. Ada nggak? Yang duduk punya adik ini profesor. Bapaknya lulus pertukangan aja kok. Yeah.
Bahkan ada yang nggak sampai saya lulus SD. Jadi orang tua yang awam bisa menjadikan anaknya alim sebagai dokter, kiai, bahkan profesor. Sedangkan yang bergelar doktor, mungkin karena hidupnya mapan, jabatannya mentereng, justru mendidik anaknya susah. Ya, kan gitu, uniknya tuh. Pertanyaannya sekarang ya, interaksi aja ya. Bapak-bapak nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Walaupun bapak-bapak nggak berduit, pedagang, anaknya bisa jadi hebat. Kalau kita melalui sistem agama. Pertanyaan sekarang, yang pintar itu siapa? Bapaknya yang dokter atau bapaknya yang awam? Coba perbandingkan zaman sekarang. Yang dokter justru banyak anaknya kena narkoba. Yang profesor banyak anaknya jadi kacau semuanya. Betul kan? Nah, maka disinilah orang harus berlatih kearifan. Itu gunanya arif. Nah, yang menggerakkan orang dulu itu adalah kearifan. Ulama dulu tuh arif, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Bukan nggak boleh sekolah tinggi. Sehingga dari dulu secara natural orang dulu, ulama dulu itu bijak. Bijaksana. Iya kan? Bandingkan dengan ulama-ulama zaman sekarang deh. Dengan ulama dulu. Jadi orang dulu itu, ulama dulu, meskipun mereka mengalami masalah apapun, tetap bijak. Terpaan, cobaan, musibah tetap saja bijaksana. Arif. Contoh, ketika antum tidak punya uang, seharusnya antum ini harus tetap, karena kuat kearifan, harus tetap punya harapan. Betul kan? Karena hidup kita itu pasti di bawah naungan Allah kan. Itu diyakini. Ketika antum belum punya istri gimana? Istri lagi nih, maaf ya. Tuan Iwan. Ya, banyak maaf nih, banyak maaf bukan. Memang ke arahnya kadang ke situ ya, yang paling mudah kan. Ya, betul kan? Ya. Kearifan kita itu disebut arif billah. Gimana sih arif billah itu? Tetap bijak. Makanya kalau ada orang yang ngebully, jomblo udah 30, ada yang gawatnya kan menyebutnya lumutan antum gitu kan. Tetap bijak aja. Toh digerogoti ke itu loh, dosanya loh. Masya Allah. Ya. Dihina justru kita menguntungkan loh. Ya. Bahkan rezekinya, ya kalau Allah berkehendak, rezeki orang itu diberikan tuh tanpa disadari itu. Nah, jadi doanya gimana? Ya Allah, tolong bully terus saya gitu. Dilihat ya. Jangan diminta dibully. Ya. Tapi kalau zaman sekarang kan sebentar-bentar uang. Pas ada uang ditabung, diasuransikan, kacau nih. Coba nabung diasuransikan kan bagus itu. Beda dengan hemat. Kalau tabung timbul rasa apa, Pak? Dikte Allah loh. Memangnya antum nanti uangnya udah banyak, antum masih hidup? Di situ akidah didudukin. Ya bukan nggak boleh, yang boleh diandung hemat. Setuju nggak nih? Dan kaji gampang aja ya. Jadilah arif. Ingat ya, nabung halal, asuransi haram. Nah, kan kacau nih. Ini di-share loh. Halo. Asuransi yang dicemaskan apa? Menduliin Allah nggak? Itu yang haramnya. Udah jelas kalau bank itu riba haram. Nggak ada alasan. Walaupun disandarkan kepada syariah, wallahu alam. Harus tahu jelasnya. Bagi hasil. Iya benar nggak kelihatan bagi hasilnya. Kira-kira gitu deh. Jadi sekarang belum sudah ditabung, diasuransikan. Artinya apa kehidupan orang zaman sekarang? Kepercayaan kepada materi sangat luar biasa. Tergeser tauhid kita.
Masya Allah. Kang, pusing. Ini selesainya harus ada 1 miliar, Kang. Masya Allah. Sholat sedekah rajin, selesainya harus ada 1 miliar. Ini bingung ngatasinnya kayak gini. Benar-benar bingung. Dan itu ada. Ada itu. Ya bukan nggak boleh kita menabung, bukan nggak boleh. Itu ada ajaran syariat Islam. Ya. Kepercayaan materi saat kondisi sekarang luar biasa, Pak. Bisa mengalahkan Allah. Seakan-akan bergantung kepada materi. Kul hu pulus. Kul hu pulus. Ngomongnya kul hu Allah, tapi hatinya pulus. Marah nggak Allah tuh? Ayo. Sementara ulama yang menekuni dunia fikih kemudian belajar bahwa orang-orang top itu sebenarnya dilahirkan dari kearifan, bukan hal yang bersifat materi. Tidak. Kita mungkin sudah ingin bersikap arif, tetapi kemudian dipandang berbeda zaman sekarang. Jadi arif tidak semudah apa yang dibayangkan. Cobalah Pak Al atau Iwan yang lain, Wan Rio, buat arif. Kata orang gimana? Sok agama katanya. Bener nggak tuh? Jangan bohong. Dipandang berbeda. Yang duduk juga keteter masalah itu loh. Sok bantu lu anak yatim. Aduh susah. Kalau kita nggak tahan gimana Pak? Kehidupan sekarang. Luar biasa pemurtadan gitu. Berani tampil beda ya. Kalau jemaah andong ya. Bagaimana kalau bila begitu kita menghadapinya? Tetap qul huwallah Ushomat, bergantung kepada Allah itu paling penting. Kuatkan tauhid, itu yang disebut arif. Dalam kitab Tasawuf Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sukandari, memang dia padat di sini. Ini hikmahnya sedikit katanya tapi padat. Di Al-Hikam itu diajukan pertanyaan interaksi. Kebanyakan itu, manusia itu apa? Kita tanya, mengenal diri dulu. Manusia itu apa sih? Di Al-Hikam itu dijelaskan begini, manusia itu orang yang saat baik saja masih juga jelek. Setuju nggak nih? Saat baik juga masih ada jeleknya. Setuju ya? Ngaji nggak enak ya? Setuju gak nih? Saat kita berbuat baik juga masih ada jeleknya. Karena kita gak maksum. Jadi jangan merasa baik ya. Nah, apalagi saat jelek. Udah. Gak enak juga. Karena itu kitab Al-Hikam itu kalau antum mau baca. Itu perlu tahara tinggi. Hati itu bersih dulu. Kalau enggak tertutup. Jadi di kitab itu memberikan suatu pemikiran besar sebetulnya. Bahwa yang kita kira baik itu. Zaman sekarang sering kita menganggap orang itu baik. Ya, dianggap baik. Tidak mesti selalu baik. Kalau Ustadz sedekah menjadi nggak baik gimana Pak? Pertama gimana Pak? Ayo. Jadi jangan dulu mudah kaget. Viewernya jutaan. Topnya luar biasa. Mati bisa seul khotimah loh. Setuju nggak? Ibaratnya gini. Kita mau bikin toko besar di daerah tertinggal. Baik.
Baik ya. Nah, niatnya kan baik supaya daerah itu maju, pasokan kebutuhannya terpenuhi. Setuju? Setuju. Namun warung-warung kecil terancam, bro. Ayo. Jadi kalau antum beli ke di sana ada Toserba Budiman ya, Budiman. Mati antum tuh yang kecil-kecil, antum berdosa. Kan nilai sodako itu tuh, yang kecil-kecil itu. Masya Allah, kehidupan sekarang nah aneh. Terancam nggak orang-orang kecil, Pak? Dengan niat tadi baik. Itu kearifan di situ. Kondisi sekarang harus menjelaskan dulu. Misalnya, kiai kecil itu mereka kan lakunya acara-acara kecil ya. Kiainya ini kiai misalnya Lu Badung, kiai Ampang yang duduk ini kiai Ampang ya gitu ya. Nah, lakunya kan kecil-kecil aja, jemaah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya kan? Nah. Acara-acara kecil deh. Jika kemudian kiai besarnya datang, anu nggak laku. Betul. Seumpama ketika ada seminar di SMP, contoh SMP nih ya, yang datang rektor UIN, yang datang, nah, maka narasumber yang kecil menjadi nggak laku kan? Iya kan? Jadi di balik kedatangan orang yang niatnya merakyat justru menutup orang yang seharusnya bisa menjadi aktor di situ. Ya, itulah pentingnya muhasabah dalam kehidupan sekarang. Walaupun kita berniat baik, tolong muhasabah dulu, introspeksi dulu. Jangan-jangan ada sesuatu merugikan umat. Kira-kira paham ya? Jadi seperti apa muhasabah yang mesti antum maksudkan di kondisi sekarang? Introspeksi itu. Kalau ada orang menjadi imam masjid terus-menerus sampai tua, gimana? Ayo. Maka imam itu biasanya sering dipuji orang-orang lantaran istiqomahnya. Sampai tua nih udah pewat bener-bener. Tetap aja dia jadi imam. Dipuji kan? Istiqomah, betul kan? Padahal gara-gara dia istiqomah, imam tua itu, maka jeleknya apa? Nggak ada kader. Bahkan yang niat untuk ke depan, yang kader walaupun dia lulusan daripada Gontor, dia tetap segen. Ya. Gantinya kapan Pak? Kalau mati. Ya. Jadi di balik istiqomahnya itu sebetulnya membuat kader lain tidak berani menjadi imam. Akhirnya tidak ada bahasa kerennya kaderisasi. Itulah perlu bijak. Ya. Tapi kalau misalnya dia pelin-pelan juga, orang yang udah tua nih ya, jadi imam kan terus pelin-pelan nih. Kurang juga baik. Masa imam kadang hadir, kadang enggak. Masa senior ini, ya ahli zikir, ketua YMAA, kadang hadir, kadang enggak. Gitu. Enggak istiqomah gitu kan. Enggak begitu juga ya. Orang yang terlalu mencintai istrinya, gimana? Juga gitu bro. Nah, doain nih. Yang jomblo-jomblo. Kalau mencintai itu jangan terlampau. Yang berlebihan itu tidak baik. Kalau antum terlalu harmonis terhadap istri, pasti deh. Biasanya keseimbangannya ibunya, saudaranya terancam. Enggak, setuju enggak tuh? Setuju enggak? Bijaksana di situ. Ini ajaran Islam udah dituntunnya loh. Sehingga hubungan sosial dengan keluarga pun bisa jadi kurang baik kan? Kan banyak tuh contoh. Kan jangan terlalu, jangan pakai ter deh. Ya. Begitu juga dengan teman-teman kan? Ada nggak sekarang? Istri baru nih bro, katanya terlalu sayang loh. Ya. Biasanya nongkrong di taplo hilang dah. Ayo. Nah, hilang teman-teman gitu kan. Nah,
apalagi ke majelis. Kalau disarankan agar tidak mesra dengan istri pun keliru kan? Aduh susah. Ajaran bijak tuh susah bener. Tapi Anda kan harus menyampaikan gimana ilmu hikmah masuk. Disitulah susahnya menjadi orang arif. Ya gampang ya nyebut arif bener Bapak tuh. Susah nggak Pak? Kerasa nggak tuh? Ya. Iwan arif banget gitu. Susah gampang nggak tuh? Apalagi kalau sampai mencapai derajat arif billah, waduh. Itu benar-benar luar biasa susahnya, perlu amalan deh. Jadi sekarang antum datang kemari, antum ngajarin gimana arif billah. Dengan ikhtiar. Walaupun itu prerogatifnya Allah yang menentukan. Tapi syukur-syukur, ya syukur-syukur itu sesuai dengan permintaan kita. Mau nggak nih? Nggak perlu minta duit deh. Nggak perlu 2 miliar. Antum kalau dikasih 1 miliar, 10 miliar, antum nggak di sini, dijamin. Nggak percaya ini kan ada pisau potong. Ada 10 miliar kalau nggak di sini tuh. Belum kuat deh. Dijamin. Jadi dengan keadaan kita kere, Tuhan saya nggak? Ketalim nggak? Iya kan? Ini kan pening kalau diandung nih bikin kaya, kok mungkin jauh ke masjid kan pusing. Susah menjadi orang arif. Apalagi arif billah. Disinilah perlunya talim, ajaran yang disebut muhasabah, introspeksi. Jadi muhasabah itu dalam Al-Hikam kita harus mengevaluasi bahkan ketika dalam hal yang baik. Harus introspeksi juga. Kita sering tidak introspeksi dalam hal baik, langsung aja bertindak tidak. Antum nasihatin aja, kalau antum dagang, ya, ingin menolong rakyat kecil, lihat dulu tetangganya, tetangga yang dagang, ya. Kalau kita punya modal besar, karena nggak berkah, ya. Nah, misalnya ditanya kenapa kamu mencintai istri kamu, karena dia cantik atau baik, kacau nih. Kalimat itu bahaya loh. Kenapa Iwan mencintai calon Iwan nih, istrinya nih? Karena dia cantik, karena dia baik. Tadi masih ada ngomong gitu. Dia baik Kang, alhamdulillah bersyukur dapat hidayah dan baik. Cantik pula lagi Kang katanya. Itu kalimat paling berbahaya. Di mana letak bahayanya? Berarti dia nggak ngerti agama. Berarti kalau suatu saat istrinya tua, ayo, gimana? Maka dia dijamin bisa tambah loh. Jadi hati-hati omongan itu. Evaluasi seperti ini membutuhkan muhasabah. Kan sehari-hari nih. Karena barokahnya ilmu, barokahnya tawadu. Tawadu itu kan tidak pernah memponis bahwa kelompok lain atau orang lain lebih baik ketimbang kita. Kan begitu. Makanya hanya Allah yang berhak memberikan penilaian. Ya. Oh, partai ini lebih baik, kenapa? Nggak bisa. Penilaian ada di Allah. Bergeser waktu bisa berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan status sebenarnya itu di akhir. Antum ditetapkan statusnya itu di akhir. Kira-kira apa Pak? Soleh, rajin ke masjid, statusnya 2, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Setuju? Pertanyaannya, ada nggak ikhtiar husnul khotimah? Nggak ada. Di sini perlunya muhasabah. Ngeri juga ya. Allah tuh adil loh. Jadi belum tentu orang yang baik itu matinya husnul khotimah.
Walaupun secara syariat kita harus berbuat baik. Harus tahu sandaran ilmu yang lebih tinggi dalam kaji. Ya. Banyak diceritakan orang-orang dahulu, misalnya kisah tentang seorang yang niatnya nyantri tetapi tidak menjadi wali. Sebaliknya Sunan Kalijaga yang pertama kali kenal itu kan Sunan Bonang, ingin merampok atau begal. Justru Sunan Bonang yang menjadi santrinya akhirnya menjadi wali. Aneh, Pak. Nabi Muhammad SAW pernah kurang berkenan sama orang yang namanya Wasi bin Harb. Kenapa? Karena Wasi itu membunuh Sayyidina Hamzah. Itu sejarahnya. Sayyidina Hamzah itu paman Nabi, yang paling cintai Nabi lagi. Panglima perang. Nabi kan manusia. Sebagai manusia Nabi juga jengkel dong. Logis kan? Iya kan? Namun Wasi justru diberi hidayah oleh Allah. Ia menjadi muslim dan Islamnya sangat baik. Gimana kira-kira? Campur tangan Allah gimana? Dulu juga ada seorang sahabat namanya Syalabah ibnu Hatib al-Ansyari. Dia adalah pencinta masjid dan sering ibadah. Namun akhirnya dia malah menjadi orang yang tidak benar. Jadi cerita-cerita seperti ini itu banyak, Pak, ya. Tidak bisa digeneralisasi ya. Tolong ya. Pahami itu. Untuk menaruh curiga terhadap orang-orang soleh. Nah, ini nanti kata Andong begitu. Curiga deh sama orang soleh. Yang populer curiga. Nanti dia mati sul. Salah itu. Enggak, Andong enggak ngajarin gitu. Nanti takut kan zaman sekarang main putar-putar aja tuh ya. Betul kan? Anu nggak ke situ maksudnya. Ini kajinya hikmah. Ya. Nah. Kearifan kita, manusia akan selalu dalam keadaan ketakutan, khawatir, tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Itu natural. Justru dengan begitu, maka antum baik. Kira-kira paham nggak? Jadi kalau antum merasa pede nih, gua ini paling soleh, maksudnya, wah itu yang bahaya. Jadi jangan khawatir, antum khawatir itu. Justru itu baik. Nah, kan nggak susah kaji Islam tuh. Kadang-kala orang berusaha menjadi tenang, tapi timbul khawatir. Gimana supaya jangan khawatir? Gimana dong di ru'yah dong? Kan pusing dong tuh. Justru dia baik karena dia khawatir. Kira-kira benar nggak tuh? Ya kalau tahu ilmu hikmahnya sih dia akan ketawa itu. Termasuk nggak normal ya. Kalau Ikhwan Rio misalnya merasa matinya husnul khotimah, nggak normal. Normal nggak? Nggak normal tuh. Ya. Itu sebabnya pentingnya muhasabah, kearifan yang dijadikan sebagai cara untuk mengintrospeksi, membenahi diri, terus-menerus sampai kita dipanggil Allah. Itu salah satu terbaik untuk mengembangkan diri dan juga memperbaiki diri. Untuk apa sih Allah menciptakan jin, setan? Untuk kita bisa berkembang menjadi baik. Gak mungkin ya hidup gak ada cobaan. Ya. Baik dari segi lahir maupun batin. Jadi arti muhasabah dapat kita pahami dengan mendalami anjuran muhasabah yang tertuang di dalam Al-Quran. Harus Quran. Karenanya untuk bisa melakukan muhasabah merupakan salah satu solusi terbaik yang dapat antum lakukan di kehidupan sekarang. Sekarang. Untuk dapat memperbaiki kesalahan dosa kita yang dilakukan di masa lalu. Jadi dengan riyadoh, dengan amalan muhasabah, sebagai manusia bisa menyadari bahwa kesalahan yang telah diperbuat harus dipertanggungjawabkan loh. Baik dunia maupun di akhirat. Maka dari itu muhasabah sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kata siapa? Kata Allah. Al-Hasyr ayat 18 dibaca.
Itu kesimpulan. Semua Quran. Ya ayyuhalladzina amanu llaha. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu ayat muhasabah bukan? Iya kan? Perintahnya harus kita amalkan kan? Ayo. Jadi kalau ditanya perintah muhasabah ada di Quran, ada sandaran dalilnya. Al-Hasir ayat 18 berlakunya di kehidupan sekarang. Setuju? Itu amalannya. Ini belum ke doanya ya. Kita memohon dengan ikhtiar nanti ada. Jadi jelas, apapun juga jangan tergesa-gesa. Lakukan introspeksi muhasabah secara berkala. Ini karena udah dari ini langsung muhasabah Pak, dikunci mulut, bingung orang. Ya enggak ada, Pak. Berkala. Pahami diri kita menjadi hal yang baik untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari diri kita sebelumnya. Itu dulu. Pada zaman kodrat zamannya sekarang, banyak orang yang menuntut kepada negara. Coba, ini berani robah nggak? Iwan Teddy masih nuntut ke negara nih. Tadi kan, ya. Kapan SK keluar? Ya. Kan nuntut negara tuh. Nah ini bukan ini. Ini contoh ya. Itu udah termasuk muhasabah. Ya gini. Karena merasa negara seharusnya menyediakan kemapanan. Betul. Makanya sering dihujat jadi presiden tuh. Kalau Iwan besok jadi presiden dihujat ya. Nggak mungkin nggak dihujat. Sebaik-baik orang pasti dihujat. Siapa Ustadz paling bukan jadi presiden tetap dihujat. Karena model kita, ya, realisasi untuk berislam itu tidak diamalkan secara mutlak dalam kehidupan. Sering menuntut kepada negara. Islam ngajarin loh. Padahal dahulu ya, sebelum negara kita terbentuk, semua justru rakyat itu memberikan harta bahkan nyawanya untuk merdeka. Setuju nggak? Ada ngasih uang. Orang Minang kan ngasih emas ya? Orang Aceh. Betul kan? Memberi kepada negara. Karena itu kita ini jadi tampil beda nih. Bukan ngebelain pemimpin sekarang, bukan. Ya. Bukan begitu. Semestinya dimanapun, bagaimanapun keadaan seseorang tidak kehilangan semangat untuk memberi. Islam ajaran memberi apa Pak? Sedekah. Apa? Sedekah. Rasulullah SAW mengingatkan, ayadunu maujudatu fi al-ala adlalla min al-yadil maujudatu fil asfali. Hadis ini sahih ya.
Pak Brani, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu matan hadisnya. Hadis ini kan menjadi tuntunan dalam kehidupan secara kita bernegara, berbangsa, bukan kepada orang-orang fakir miskin aja. Ya. Apalagi kini banyak problem besar dibebani termasuk negeri kita ini ya. Semua rakyatnya ingin mendapatkan sesuatu dari negara. Seharusnya kita memberi sesuatu pada negara. Dan ini gak antem menolong negara itu, gak memikirkan orang-orang yatim. Itu udah ajaran Arif bilang. Kalau semua orang yang pintar, yang bodoh, setengah pintar hubungannya dengan negara ingin mendapatkan sesuatu, maka negara ini bangkrut. Betul nggak? Lihatlah itu, kritik. Kritiknya sadis loh. Bisa nggak ngajarin gitu loh. Tapi kalau hubungannya ingin memberi, insya Allah semuanya selamat. Intinya, kita berprasangka baik itu penting. Agama ini menitik beratkan supaya kalau bisa hubungan kita dengan orang lain atau dengan negara lah, gedenya gitu, negara. Dasarnya satu, bahasa mudanya, ingin memberi. Itu udah mulia. Ingin memberi. Bukan ingin mendapatkan. Gimana dong supaya dapat jodoh? Gimana dong supaya dapat jodoh? Kasihkan dulu orang lain. Kemana lagi gajinya gitu? Aduh. Jadi nasib seseorang selalu terikat dengan nasib orang lain. Makhluk sosial kan? Nah, karena itu, sedekah adalah kewajiban masing-masing seorang muslim. Namun di antara semua bentuk sedekah ada cara, nasihat Andung ini kajinya udah ke dalam. Ada cara sedekah yang membuat seorang muslim menjadi orang yang paling merugi dan dilaknat Allah. Sedekah tapi dilaknat Allah. Kalau Andung tutup gimana? Ayo. Syarat mutlak sedekah diterima oleh Allah cuma satu. Tuan ya, yang lain ya, yang nggak datang dong share juga lah. Cuma satu. Langsung diterima Allah. Walaupun sudah sedekah dengan jumlah 1000 tempat tidur, kasur, gede gitu. Bila hal ini tidak diperhatikan, sia-sia itu sedekah. Bila mampu melakukan syarat yang dimaksud, maka sedekah yang disalurkan akan terima Allah, dijamin demi Allah. Syarat utama bukan memberi atau menyediakan kebutuhan orang yang menerima sedekah. Bukan. Bingung. Cepat landong gitu. Ntar lah. Santai dulu. Merokok dulu. Santai aja kaji. Amalannya gini. Nggak perlu gede, nggak perlu sedikit ya. Lihat keajaibannya. Di waktu kita bersedekah kepada seseorang, jangan sampai kita merasa berjasa. Satu. Setuju? Atas apa yang kita sedekahkan, kamu tidak merasa memberi kepada orang itu tanamkan dulu. Seperti orang itu membutuhkanmu kan? Intinya kalau orang yang bersedekah itu tidak boleh punya perasaan bahwa dia berjasa hanya karena memberi sedekah. Itu aja syaratnya. Kenapa demikian? Ini kan ikhlasnya gitu. Ya. Jadi antum harus tidak punya perasaan memberi. Sedekah 10.000.
kali 10, jadi 100.000. Sedekah 1 mobil, bisa dapat rumah. Ini bukan sedekah, dagang. Sedekah itu jangan dikaitkan ke pahala. Pahala itu urusan prerogatif Allah. Allah melihat hati lo. Jadi kuncinya apa? Hilangkan perasaan memberi. Kalau kamu merasa memberi, kamu akan otoriter. Sok rawan mengungkit-ungkit, rawan merasa berjasa. Orang yang memberi sedekah itu menghilangkan perasaan bahwa dia berjasa karena sudah memberi. Hilangkan tuh. Padahal kamu juga butuh sedekah kok. Ya. Kita kan butuh sedekah. Sadar nggak kita tiap hari disedekahi oleh Allah? Lucu ya? Hati-hati Pak, perkara sedekah itu aja nasihatnya satu. Jangan merasa urusan orang yang bersedekah adalah urusan dengan bekal akhirat. Dan itu Allah yang menentukannya. Karena itu kalau antum punya istri 2, berani nggak sedekahin 1? Yang paling cantik, sedekah itu harus yang paling baik. Ayo, gimana? Bingung ya? Jadi orang yang bersedekah tidak boleh mengungkit-ungkit sedekah. Poinnya itu. Ada cerita ya. Ini buyut yang duduk. Haji Abdullah bin Mubarak. Arif bilang ke tanah suci, terhenti waktu itu pas sampai di kota Kufah. Ya, dia nggak ada pesawat, belum ada pesawat. Dia melihat seorang perempuan sedang mencabuli bulu itik. Abdullah tahu itik itu adalah bangkai. Ini bangkai atau hasil sembelihan yang halal? Ditanya. Tanya Abdullah. Memastikan ya. Bangkai. Kata perempuan itu. Dan aku akan memakannya bersama keluargaku. Ulama Arif Billah itu heran. Di negeri Kufah bangkai ternyata disantap sama keluarga. Heran. Benar ini. Ia pun mengingatkan perempuan tersebut bahwa tindakannya adalah haram. Makan bangkai kan haram. Si perempuan menjawab, pergi kamu, usir. Abdullah bin Mubarak pun pergi, tapi datang lagi dengan nasihat. Nggak bosan, berkali-kali, hingga suatu hari perempuan itu kesal menjelaskan keadaannya. Aku memiliki beberapa anak. Selama 3 hari ini aku tak mendapatkan makanan untuk menghidupi mereka. Hati Abdullah bergetar. Kalau ada panti asuhan sampai minta makan ke rumah makan, kalau nggak bergetar ya bingung. Setuju nggak? Segera ia pergi dan kembali lagi bersama keledainya dengan membawa makanan, pakaian, sejumlah bekal. Ambillah keledai ini, berikut barang-barang bawaannya semua untukmu. Tak terasa musim haji berlalu dan Abdullah Mubarak masih berada di Kufah karena nggak bisa melanjutkan perjalanan. Dikasihkan. Paham nggak nih? Artinya ia gagal menunaikan ibadah haji dan memutuskan bermukim di Kufah sambil menunggu jemaah haji pulang dari yang lainnya dari Mekah. Begitu tiba di kampung halaman, Abdullah disambut antusias masyarakat. Mereka beramai-ramai memberi ucapan selamat atas ibadah haji Abdullah bin Mubarak. Mabrur. Wah. Kan ini keadaannya tidak seperti yang disangkakan orang itu kan? Ya kan? Kalau itu ulama kan jujur kan? Ya kalau ulama sekarang entahlah ya.
Sungguh aku tidak menunaikan haji tahun ini. Itu jawabannya. Diyakinkan semua penyambutnya. Sementara itu kawan-kawannya yang berhaji, yang baru pulang, subhanallah, benar ini terjadi. Bukankah kami menitipkan bekal kepadamu saat kami pergi, kemudian mengambilnya lagi saat kau berada di Arafah? Yang lain ikut menanggapi bukti. Bukankah kau yang memberi minum kami di suatu tempat sana waktu aku kehausan? Wahai Abdullah, bukankah kau yang membelikan sejumlah barang untukku, wahai Abdullah? Kata satunya lagi, Abdullah Mubarak ngango bingung. Atau bingung, ini nak ke Mekah. Tapi bukti dan balik dari Mekah kawan-kawannya macam itu. Aku tidak paham dengan apa yang kalian katakan. Aku tak melaksanakan haji tahun ini. Hingga malam harinya Hatib datang, mimpi. Abdullah mendengar suara, Hatib namanya. Hai Abdullah, Allah telah menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat menyerupai sosokmu, menggantikan, mewalikan kamu menunaikan ibadah haji. Antum ibadah hajinya mabrur dan maaf. Itu kena yang duduknya. Buktinya ada 3 orang. Dia tidak berangkat haji tapi yang disampaikan ya. Nanti gadang bro hidungnya. Diberikan ke ibunya. Diberikan ke mertuanya 3. Dia sendiri nggak haji. Yang adiknya di semua haji. Jemaah kita ketemu. Yang duduk nih ketemu di Ka'bah, itu buktinya. Benar baru tahu orangnya, silakan tanya. Aceh Endra tahu waktu umroh ketemu. Bayangin tuh. Jadi nggak mutlak kalau Allah berkehendak tidak berangkat haji, antum juga bisa haji sebagai mabrur, hanya sedekah. Gimana? Merinding kita kan? Bukan semua milik, punya potensi semuanya. Itulah yang terjadi. Pembuktian, tolong arif bijaksana. Manusia itu kan diciptakan dengan yang sangat sempurna oleh Allah. Istilah Quran ini disebut fi asyanin takwim. Dan di antara kesempurnaannya adalah mempunyai lisan yang dapat berkata. Lisan organ tubuh manusia yang sangat-sangat paling penting perlu dimuhasabahkan. Jangan mudah hati kita menyampaikan kalau jelek langsung ke lidah. Itu poinnya. Lisan organ tubuh manusia yang penting. Penting ini mana? Supaya bisa zikir kepada Allah. Mengucapkan kalimat syahadat juga supaya kita bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Karena kita makhluk sosial. Bayangin kalau nggak ada ilmunya Pak. Masalah lisan aja. Namun demikian selain mendatangkan pahala, omongan, ucapan, dan mendapatkan keuntungan dari lisan kita. Lisan juga berpotensi mendatangkan petaka yang tiada tara. Karenanya wajar kalau Nabi Muhammad berulang kali memperingatkan umatnya untuk menjaga lisan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fayakul khairan aw lasyakut. Siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah bertutur kata yang baik atau hano, kecil bahasa Minang, atau diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Itu kena pada sekarang. Menjaga lisan terjadi pada kisah Mu'adz bin Jabal. Suatu kali Mu'adz bin Jabal heran karena Nabi memerintahkan untuk menjaga lisan sebagai amal yang dapat menyelamatkan manusia. Masa kita akan disiksa hanya karena omongan? Kata Mu'adz, ngeritik Nabi. Penasaran? Menjaga lisan menyelamatkan diri, masa?
Apa kata Nabi? Gharibun anna alaisha hadha humma wayalu nasyarmuna wajuhahum pijahimi. Hi kalimatuhum al-khahiyatu. Aneh kamu. Bukankah yang membuat manusia dilemparkan ke neraka dengan wajah-wajah mereka adalah ucapan-ucapan dosanya. Hadis ini sahih. Tegas Nabi menjawab kepada sahabatnya itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi jaga lisan Abu Bakar dan Umar mengingatkan juga bahaya lisan. Berbagai cara dilakukan agar lisan terhindar dari perkataan buruk, kotor, dosa. Sayyidina Umar bin Khattab, ia sering mengemut, mengulum batu, trekel agar mencegah diri mengucapkan perkataan yang tidak perlu. Yang nggak perlu. Sekarang alhamdulillah banyak orang nggak mengecek, tapi utak bakar aja, jo game. Otak dengan ini sama. Setuju? Lebih bahaya lagi. Jadi Umar itu sering ngemut ini supaya jangan ngomong. Kalau ini diemut di otak kemana nih? Nggak bisa. Dia menjaga perkataan yang tidak mendatangkan keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Menjaga lisan ala Sayyidina Umar dilakukan oleh seniornya, Sayyidina Abu Bakar. Diriwayatkan, Abu Bakar mengemut batu juga untuk menjaga lisannya dari perkataan yang tidak berguna. 12 tahun. Demi Allah, 12 tahun. Nempel 12 tahun. Ya, 12 tahun Abu Bakar mengemut batu sehingga berhasil membiasakan diri untuk irit bicara. Ia tak mengeluarkan batu dari mulutnya kecuali sholat, makan, tidur, juga berdoa. Sekali-kali berbicara kalau perlu kepada sesama manusia. Layatani kuntu aksyarasu illa andikrullah. Semoga diriku bisu kecuali dari zikir kepada Allah. Subhanallah. Zaman gini Bapak, yang diemut apa-apa? Gulo-gulo hack. Begitulah amalan-amalan dulu. Amalannya sederhana ya. Tapi konsisten. Sehingga berhasil menjadikan selamat dari berbagai bahaya lisan yang sangat menghancurkan. Bagaimana dengan kita? Kondisi umat zaman sekarang. Terlalu berani umaro kita. Ngablak ngomongnya. Kalau kita merasa belum memiliki akhlak terpuji, amalan supaya menjadi arif billah. Rasulullah mengajarkan Allahumma dini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha ila anta wasrif anni syai'aha la syarifu anni syai'aha ila anta. Ya Allah, bimbinglah diriku pada akhlak yang paling terpuji, karena tidak ada yang dapat membimbing kepadanya kecuali Engkau. Palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena sesungguh tidak ada yang dapat memalingkannya dariku kecuali Engkau ya Allah. Jadi Rasulullah membaca doa tadi gunanya untuk memperbaiki akhlak, padahal dia maksum. Diamalkan dalam pembukaan ibadah sholat fardu sebelum kita takbir. Sering melihat nggak kalau orang-orang ulama dulu sebelum takbir membaca doa? Lakukan itu, insya Allah banyak faedahnya. Membaca ulang.
Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha ila anta wasrif ani syai'aha la syarifu ani syai'aha ila anta. Hadis riwayat Muslim. Setelah sholat selesai, boleh kita meminta. Tapi jangan kepeng. Kepeng itu suruh datang. Doa yang dilakukan sampai titik arif billah. Allahumma ini as'aluka sihata wal afiyata wa husnal khuluq. Ya Allah, aku memohon kesehatan, kekuatan, dan akhlak terpuji kepadamu. Setuju? Apa? Kesehatan, kekuatan, akhlak terpuji. Ada duit, kalau itu nggak ada, percuma duit. Kalau nggak sehat, nggak bisa sholat. Profesional kita meminta di kondisi sekarang. Jangan minta duit, jangan minta istri. Ya, jangan minta cepat naik gaji, jangan minta SK keluar. Yang paling penting diminta Allahumma ini as'aluka sihata wal afiyata wa husnal khuluq. Itu aja dulu. Lah nggak percaya sudah. Semuanya selesai kalau kita sehat. Karena urusan semua itu terkait dengan ikhtiar. Duit terkait ikhtiar. Kalau masalah SK terkait dengan silaturahim. Kalau masalah cari istri terkait dengan ikhtiar. Itiraf. Bukan di doa. Doanya yang tadi. Nggak percaya sudah. Ya Allah, aku mohon kesehatan, kekuatan, akhlak terpuji kepadamu. Nggak percaya sudah. Gitu aja. Ya, anu nggak banyak-banyak. Amalin itu dulu. Kalau itu nggak juga selesai, ada doa lain. Insya Allah besok berbahas. Kalau itu nggak selesai dalam 40 hari, ada tambahan doa. Kalau dikasih tahu nanti sabinya hilang, Beko. Nggak mau datang. Hari Rabu nung kaji. Sampai ya. Sungguh, itu lakukan dulu. Minta akhlak baik sebelum sholat. Sudah sholat, apa yang dibaca? Allahumma ini as'aluka sihata wal afiyata wa husnal khuluq. Ya Allah, aku mohon kesehatan, kekuatan, dan akhlak terpuji kepadamu. Ingat, doa ini langsung ke Allah. Jadi kalau langsung ke Allah, boleh tanpa sholawat. Paham nggak? Karena diawali dengan sholat. Sholat kan ada sholawat. Itu ilmunya. Begitulah yang penting Andung sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pemahaman kita untuk mengamalkan suatu doa. Yang paling benar itu yang gimana? Bukan Andung merasa benar. Jadi tadi yang Andung terangkan semua dari hadis, dari Quran, sudah jelas. Antum gak juga mau ngamalinnya. Ya ongrai. Itu lagi lah. Betul kan? Baik Andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.